Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihad Talib, salah satu calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Ki Hajar Dewantara mengatakan beberapa definisi tentang pengajaran. Yang pertama, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Berikutnya, pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, antara pengajaran dan pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Berbicara tentang pengajaran, maka kita akan berbicara tentang pendidikan. Berbicara tentang pendidikan, maka kita akan berbicara tentang pengajaran. Selanjutnya, kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. Kerangka perubahan ini ada dua. Yang pertama, ada namanya kodrat keadaan. Kodrat keadaan ini disebut juga dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Baik, kita perhatikan kodrat alam adalah terkait dengan tempat tinggal dan sosial budaya masyarakat. Tempat tinggal di daerah pertanian berbeda dengan tempat tinggal di pesisir pantai atau di perkotaan. Selanjutnya yang kedua adalah kodrat zaman, terkait perubahan dari waktu ke waktu dan tantangan pasti berbeda-beda. Jadi, kedua kodrat ini tidak bisa dipisahkan dari para murid. Sehingga kita sebagai guru harus betul-betul memaksimalkan dan tetap mengoptimalkan dengan kondisi baik dari kodrat alam maupun dari kodrat zaman. Selanjutnya yang kedua adalah prinsip perubahan asas trikon. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan 3 prinsip. Pertama, kontinuitas. Apa itu kontinuitas? Harus terus sesuai akar budaya atau nilai esensi budaya. Yang kedua, konvergensi, yakni perubahan harus menuju pada satu titik menguatkan nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir adalah konsentris, menghargai keragaman yang ada. Artinya, pendidikan itu harus memerdekakan. Jadi, prinsip perubahan asas trikon ini merupakan sebuah prinsip yang paling esensi yang harus kita terapkan dan harus kita yakini bahwa ketiga prinsip ini sangat relevan dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia sekarang. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah apa yang berubah. Berbicara tentang kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara, apa yang perlu berubah dalam proses pendidikan? Tentu yang diungkap di sini adalah perubahan budi pekerti. Jadi, berbicara tentang budi pekerti, maka kita bisa melihat definisi apa itu budi. Menurut Ki Hajar Dewantara, terdiri dari cipta, rasa, dan karsa. Selanjutnya, pekerti yaitu tenaga. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, ini harus seimbang antara olah cipta menanamkan pikiran, olah rasa menghaluskan rasa, dan kemauan serta olahraga menyehatkan jasmani. Jadi, berbicara tentang budi pekerti, maka kita berbicara tentang cipta, rasa, dan karsa. Selanjutnya,
berbicara tentang pekerti, maka kita harus menanyamkan atau lebih mengkritiskan pikiran, menghaluskan perasaan dan kemauan, serta menyehatkan jasmani. Baik, selanjutnya, pendidik ibaratnya seorang petani. Ki Hajar Dewantara memberikan analogi bahwa pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan yang dimiliki murid, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya itu. Selanjutnya, pendidik tidak mampu mengubah kodrat alam murid, karena mereka dilahirkan dengan kodratnya masing-masing dan dasar jiwanya masing-masing. Jadi, berbicara tentang pendidik, maka pendidik harus mampu menuntun, dan proses menuntun gurulah yang akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tumbuh kembangnya mereka. Tidak untuk mengharap balas jasa, tapi untuk berhamba pada mereka. Jadi Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa seorang pendidik ibaratnya seorang petani yang harus memiliki kesabaran, keikhlasan, bagaimana supaya apa yang ditanam betul-betul bisa berkembang sesuai dengan kodrat dan tumbuh kembangnya. Berikutnya, dalam proses pelaksanaan kegiatan guru penggerak ini, saya merasakan beberapa perubahan. Adapun perubahan yang saya dapat kemukakan adalah saya dapat mengubah cara pandang saya terhadap anak didik saya. Saya akan memaksimalkan diri agar mereka dapat maksimal mengeksplorasi pengetahuan dan pemahaman mereka tentang pelajaran yang saya ajarkan. Saya akan tuntun mereka dalam mencari jati diri mereka dengan kodrat mereka masing-masing dan menjadi jati diri yang bermakna bagi mereka. Saya telah memahami bahwa pendidikan harus berorientasi pada murid dan kepentingan murid. Tidak hanya berfokus semata dalam penuntasan materi pembelajaran, tetapi hal yang terpenting adalah bagaimana memaksimalkan diri untuk dapat menuntun mereka agar mencapai bahagia dunia dan akhirat. Mereka terlahir menjadi manusia yang seutuhnya, utuh lahir dan utuh batin. Selanjutnya, berdasarkan perubahan-perubahan dan pengalaman yang saya rasakan, beberapa hal yang bisa saya terapkan di sekolah. Yang pertama adalah proses belajar mengajar di kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya yang kedua adalah proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan menyenangkan. Yang ketiga adalah proses pembelajaran harus aktif dan kreatif, sehingga proses pembelajaran ini dapat menerapkan beragam metode pembelajaran, model pembelajaran, dan teknologi pembelajaran. Jadi, diseimbangkan antara kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya yang terakhir adalah membahagiakan. Jadi, dalam proses pembelajaran yang kita lakukan, saya akan berusaha maksimal bagaimana anak didik saya bisa bahagia. Jadi sekolah adalah taman bermain untuk menuntut ilmu dan membahagiakan. Baik, berikut ini sebuah video saya akan tampilkan tentang proses pendidikan dan pengajaran yang berlangsung di SMA Negeri 1 Bantaeng, tempat saya mengabdi sebagai seorang pendidik. Selamat menyaksikan. Jadi SMA Negeri 1 Bantaeng ini terletak di Kabupaten Bantaeng, tepatnya di Jalan
Selain itu, kita pun memanfaatkan atau memberikan akses kepada anak didik untuk menggunakan potensi-potensi sekitar sekolah, dan kami pun memberikan akses seluas-luasnya kepada para siswa. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you. Salam guru penggerak, salam berkemajuan. Saya Jihad Talib, CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Bantaeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.